Pernah nggak lu ngerasa teriak sekeras-kerasnya di tengah keramaian? Tapi anehnya, nggak ada satu orang pun yang nengok ke arah lu. Gue mau jujur di awal, kita semua capek, sangat capek. Bukan capek karena abis lari maraton, bukan capek karena abis angkat beban berat, tapi capek karena hal yang jauh lebih abstrak tapi beban beratnya berasa banget di dada. Capek pura-pura. Lu pernah gak sih ngerasa momen paling melelahkan dalam hidup lu itu bukan pas lu lagi kerja keras sebagai kuda, tapi justru pas lu lagi duduk di kafe, dikelilingi teman-teman lu, dengerin mereka ketawa-ketiwi soal hal yang lu gak peduli sama sekali, dan lu harus masang topeng senyum itu. Itu rasanya kayak ada vampir energi yang nempel di tengkuk lu, nyedot nyawa lu pelan-pelan. Lu pengen pulang, lu pengen lari, lu pengen ngilang. Dan pertanyaan besarnya adalah, kenapa? Kenapa hal yang buat orang lain itu normal, kayak ngobrol cuaca, ngomongin gosip artis, atau sekedar tanya, apa kabar? Yang jawabannya udah pasti bohong. Buat kita, itu rasanya kayak nelen paku. Kenapa buat kita, menghilang itu bukan pelarian, tapi satu-satunya cara buat bertahan hidup. Gue mau ajak lu nyelam jauh banget hari ini. Kita nggak bakal ngomongin teori-teori ribet dari buku teks kuliah. Gue nggak peduli sama istilah medis. Gue mau ngomongin soal rasa. Rasa nyesek yang sering lu rasain pas lu dipaksa basa-basi. Rasa kosong pas lu ada di tengah pesta. Bayangin gini, hati kita, orang-orang yang lebih nyaman sama sepi ini, sebenarnya bukan ruang kosong yang gelap. Justru sebaliknya, hati kita itu kayak perpustakaan tua yang megah, atau kayak hutan pinus yang tenang, tapi penuh kehidupan. Di dalam sini, di dalam kepala dan dada kita, itu ribut banget, Bor. Ribut sama ide, ribut sama mimpi, ribut sama pengamatan tentang dunia. Kita ngelihat hal yang orang lain gak lihat. Kita dengar hal yang orang lain gak dengar. Tapi dunia luar itu kayak pasar malam yang berisik, penuh lampu neon yang nyolok mata, dan suara musik yang sember. Masalahnya muncul pas hutan tenang. Kita dipaksa masuk ke pasar malam itu. Basa-basi itu ibarat tiket masuk pasar malamnya. Lu ditanya, kerja di mana sekarang? Atau, kapan nikah? Atau, tahu nggak si A kemarin bla bla bla? Buat orang lain, ini cuma pertukaran informasi. Tapi buat kita, ini rasanya kayak kita lagi disuruh makan styrofoam. Tahu styrofoam kan? Gabus putih itu. Kalau lu makan, mulut lu penuh, lu munyah, tapi gak ada gizinya, gak ada rasanya, dan malah bikin lu mau muntah. Basa-basi itu styrofoam buat jiwa kita. Kita lapar akan koneksi yang daging, yang bergizi, tapi kita disuguhi gabus. Dan yang paling bikin sakit hati adalah perasaan invisible in plain sight. Gak kelihatan, padahal ada di depan mata. Lu pernah gak lagi mumpul, terus lu memberanikan diri buat ngomong? Lu udah nyusun kalimat di kepala lu. Lu nunggu jeda yang pas, terus lu mulai ngomong. Tapi baru setengah kalimat, ada orang lain yang suaranya lebih keras motong omongan lu. Dan semua orang langsung nengok ke dia. Omongan lu gantung di udara, jatuh ke lantai, dan keinjek-injek. Di detik itu, lu ngerasa kecil banget. Lu ngerasa kayak semut. Dan lu mikir, buat apa gue nyoba? Mending gue diem. Mending gue ngilang. Itulah kenapa kita suka ghosting di kehidupan sosial. Bukan karena kita jahat, bukan karena kita sombong, tapi karena kita lagi nyelamatin sisa baterai kehidupan kita. Lu harus paham analogi ini. Baterai sosial kita itu
bukan sekedar energi buat ngomong. Itu adalah mata uang jiwa. Tiap kali lu senyum palsu, lu bayar pakai mata uang itu. Tiap kali lu dengerin cerita yang gak penting, tapi lu harus manggut-manggut, lu bayar mahal. Dan pas saldo lu habis, lu bukan cuma capek tidur, lu ngerasa mati rasa. Lu jadi zombie. Nah, menghilang, masuk kamar, matiin HP, baca buku, atau cuma bengong natap langit-langit. Itu adalah cara kita nge-charge ulang. Itu bukan mengisolasi diri, itu memulihkan diri. Ada sebuah cerita yang selalu bikin gue merinding kalau ingat topik ini. Ini kisah nyata, tapi saking dramatisnya udah kayak legenda. Lu pernah dengar nama Emily Dickinson? Dia ini hidup di tahun 1800-an di Amerika. Zaman itu, tekanan sosial buat cewek itu gila banget. Harus sering bertamu, harus ngeteh cantik, harus senyum, harus basa-basi sopan santun. Kalau enggak, lu bakal dicap aneh atau gila. Emily ini beda. Dia punya dunia di dalam kepalanya yang luasnya ngalahin samudra. Tapi dia sadar, tiap kali dia keluar rumah, tiap kali dia harus basa-basi sama tetangga soal cuaca atau soal resep kue, dia ngerasa sebagian dari jiwanya itu kering. Dia ngerasa kata-kata di luar sana itu murah, murahan. Sedangkan kata-kata di kepala dia itu mahal dan suci. Pelan-pelan, Emily mulai narik diri. Awalnya dia cuma jarang keluar kota. Terus dia jarang keluar rumah. Terus dia jarang keluar dari halamannya. Sampai akhirnya, dia benar-benar gak pernah keluar dari kamarnya selama bertahun-tahun. Dia pakai baju serba putih, kayak hantu yang hidup. Kalau ada tamu datang ke rumah bapaknya, dia bakal nguping dari balik pintu yang sedikit kebuka, atau ngasih hidangan lewat celah tangga. Tapi dia gak mau nunjukin mukanya. Orang-orang sekampung ngecap dia gila. Perawan tua yang aneh, kata mereka. Kasihan, hidupnya kesepian, kata tetangga yang sok tahu. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di dalam kamar itu? Apakah Emily kesepian? Apakah dia menderita? Enggak, Bor. Di dalam kamar itu, Emily lagi meledak. Dalam kesunyian total itu, tanpa gangguan basa-basi sampah, dia nulis. Dia nulis puisi. Bukan 1 atau 2, tapi hampir 1.800 puisi. Dan puisinya itu gila. Dalam banget. Dia nulis soal kematian, soal keabadian, soal jiwa, soal Tuhan, soal alam. Hal-hal yang gak mungkin bisa dia obrolin di acara ngeteh sore sama tetangga yang cuma peduli soal baju baru. Emily menghilang dari dunia fisik bukan karena dia benci dunia. Dia menghilang karena dia terlalu mencintai kebenaran. Dia tahu kalau dia ikut arus basa-basi, dia bakal kehilangan dirinya sendiri. Dia milih dianggap gila sama dunia luar demi tetap waras di dalam dirinya sendiri. Dan sekarang, ratusan tahun kemudian, siapa yang ingat nama tetangga-tetangganya yang rajin bersosialisasi itu? Gak ada. Tapi nama Emily Dickinson abadi. Dia membuktikan kalau satu kalimat yang jujur dan dalam yang ditulis dalam sepi, itu lebih berharga daripada 1.000.000 kalimat basa-basi yang diucapin di keramaian. Cerita Emily ini nampar gue banget. Kita mungkin gak se-ekstrim dia yang ngurung diri di kamar seumur hidup. Tapi esensinya sama. Kita punya hak buat ngelindungin ruang batin kita. Kita punya hak buat nolak makanan jiwa yang beracun alias basa-basi itu. Terus gimana dong caranya kita hidup di zaman sekarang yang nuntut kita buat selalu available?
Gimana caranya kita nggak dianggap sombong, tapi tetap waras? Gimana caranya kita dapat temen yang klik, tanpa harus lewatin fase basa-basi yang menyiksa? Gue udah rangkum, ini adalah framework atau langkah-langkah bertahan hidup buat kita, kaum deep soul di dunia yang dangkal. Ini gue susun pelan-pelan, langkah demi langkah, biar bisa lu resapi. Tahap 1, audit energi, stop minta maaf. Langkah pertama, dan yang paling penting, berhenti minta maaf karena lu kayak gini. Lu gak rusak, lu gak butuh dibenerin, lu cuma beda bahan bakar. Mobil listrik gak bisa lu paksa minum bensin, kan? Nah, lu itu mobil listrik di dunia yang isinya mobil diesel berisik. Mulai hari ini, sadari kapasitas tangki lu. Kalau lu cuma kuat ketemu orang 2 jam, ya udah 2 jam. Jangan dipaksa jadi 5 jam, cuma karena gak enak hati. Rasa gak enak hati itu pembunuh nomor 1 buat introvert. Tahap kedua, kenali perampok waktu. Coba lu cek daftar temen atau lingkungan lu. Ada tipe orang yang kalau lu abis ketemu dia, lu ngerasa penuh dan terinspirasi. Tapi ada tipe orang yang kalau lu abis ketemu dia, lu ngerasa kosong, capek, pusing, dan bad mood. Tipe kedua ini adalah perampok waktu. Mereka biasanya cuma ngomongin diri sendiri, ngeluh tanpa solusi, atau ngomongin kejelekan orang lain. Buat kita, dengerin hal negatif itu nyerap energi banget, karena kita punya empati tinggi. Mulai kurangi dosis ketemu mereka. Sadis? Enggak. Ini namanya self-preservation atau perlindungan diri. Tahap ketiga, teknik deep dive. Lompatin basa-basi. Ini rahasia biar lu nggak mati bosen pas ngobrol. Kalau ada yang nanya basa-basi, jangan jawab standar. Contoh, orang tanya, apa kabar? Jawaban standar, baik, lu gimana? Jawaban deep dive, jujur, minggu ini gue lagi capek banget mikirin arah hidup. Tapi kemarin gue nemu buku yang bikin gue sadar sesuatu. Lihat bedanya. Lu langsung narik percakapan itu dari permukaan air yang dangkal ke kedalaman laut. Kalau orang itu emang cocok jadi temen lu, dia bakal nyautin dengan antusias. Kalau dia ilfil dan mundur, bagus. Berarti dia emang bukan tribe lu. Lu baru aja ngefilter temen secara alami. Jangan takut jadi aneh, jadilah nyata. Tahap keempat, jadi pengamat yang aktif. Kadang kita nggak pengen ngomong, tapi kita nggak mau kelihatan sombong. Caranya, jadilah pengamat. Di sebuah pesta atau kumpul-kumpul, cari satu sudut yang nyaman. Perhatiin orang, bukan dengan tatapan kosong, tapi dengan tatapan ingin tahu. Kalau ada yang nyamperin, tanya tentang passion mereka. Gue lihat lu tadi antusias banget pas ngomongin kopi. Emang apa sih yang bikin lu suka banget sama kopi? Orang suka banget ngomongin diri mereka sendiri. Biarin mereka ngomong. Lu dengerin aja. Lu nggak perlu capek nyari topik. Dan mereka bakal ngerasa dihargai karena didengerin. Kita itu pendengar terbaik di dunia. Manfaatin itu. Tahap kelima, sinyal baterai low. Lu harus punya kode atau cara untuk kabur yang elegan sebelum lu meledak atau shutdown. Jangan nunggu sampai lu bener-bener muak baru pulang. Nanti lu bakal kelihatan jutek. Pas lu ngerasa baterai lu tinggal 20%, itu waktunya exit strategy. Bilang dengan jujur tapi sopan. Gue senang banget bisa ngobrol hari ini, tapi gue harus balik. Sekarang buat istirahat, ngerjain sesuatu. Thanks ya udah ngundang. Gak perlu alasan bohong sakit, perut, atau nenek sakit. Bilang aja lu butuh balik. Orang yang tulus bakal ngerti. Tahap keenam, ubah kesepian jadi kesendirian.
ini penting banget. Loneliness itu rasa sedih karena nggak ada orang. Solitude itu rasa mulia karena lu bersama diri lu sendiri. Pas lu lagi menghilang, jangan ngerasa sedih kayak anak hilang. Nikmati. Anggap kamar lu itu kepompong. Di masa-masa sepi itulah lu berproses. Lu baca, lu nulis, lu mikir, lu ibadah, lu ngelamun. Itu bukan waktu yang terbuang. Itu waktu investasi. Emily Dickinson gak bakal jadi legenda kalau dia sibuk arisan. Dia jadi legenda karena dia memeluk solitude. Tahap ketujuh, cari the silent tribe. Teman itu gak perlu banyak. 1 atau 2 orang yang bisa hening bareng itu lebih berharga dari 1000 teman pesta. Cari teman yang lu bisa duduk bareng sama dia di satu ruangan. Masing-masing baca buku atau main HP. Gak ngomong apa-apa selama 1 jam. Tapi rasanya gak canggung. Rasanya nyaman. Itu adalah level tertinggi persahabatan buat kita. Kalau lu nemu orang kayak gini, jaga dia baik-baik. Mereka langka. Tahap ke-8, komunikasi gaya hantu. Kalau lu lagi fase pengen ngilang, kasih tahu orang-orang terdekat lu, keluarga, pasangan, sahabat inti. Jangan cuma ngilang gitu aja, nanti mereka khawatir atau tersinggung. Kirim 1 pesan singkat, gue lagi butuh waktu sendiri dulu ya beberapa hari ini buat nge-charge energi. Nanti kalau udah full, gue kabarin lagi. Aman kok, cuma butuh sepi aja. Udah. Dengan gitu, lu tenang, mereka tenang. Lu gak dicap sombong, lu dicap sebagai orang yang paham kebutuhan diri. Tahap ke-9, karya sebagai suara. Kita mungkin gak pintar ngomong cas-cis-cus. Mulut kita sering kaku, tapi pikiran kita liar. Salurkan itu lewat medium lain. Tulis, gambar, bikin video, coding, masak, apapun. Biarkan karya lu yang ngobrol sama dunia. Banyak dari kita yang lebih fasih ngomong lewat tulisan atau karya daripada lewat mulut. Itu gak masalah. Itu justru kekuatan. Biar dunia mengenal lu dari apa yang lu buat, bukan dari seberapa jago lu basa-basi. Tahap ke-10, pulang dengan senyum. Setelah lu puas menghilang, setelah baterai lu 100%, kembalilah ke dunia sosial dengan senyum. Bawa energi baru itu. Lu bakal kaget, pas lu udah kenyang sama kesendirian, lu bakal jadi orang yang lebih asik, lebih sabar, dan lebih bijak pas ketemu orang lain. Siklus ini menghilang untuk mengisi, muncul untuk memberi, adalah ritme alami kita. Jangan dilawan. Teman-teman gue yang satu frekuensi, gue mau tutup ini dengan 1 pemikiran yang mungkin bisa nemenin lu tidur malam ini. Dunia ini emang berisik. Dunia ini didesain buat mereka yang suaranya keras, yang langkahnya cepet, yang jago memikat perhatian dalam 3 detik. Tapi, coba lu lihat laut. Permukaannya emang berisik, penuh ombak yang pecah, penuh busa. Tapi makin lu nyelam ke dalam, makin hening. Dan di kedalaman yang hening itulah, ada kehidupan yang paling indah, paling aneh, paling misterius, dan paling megah. Ikan-ikan paling unik gak hidup di permukaan yang berisik. Mereka hidup di kedalaman yang sunyi. Lu itu laut dalam, Bor. Kalau lu merasa gak cocok sama permukaan yang penuh basa-basi, itu bukan karena lu salah. Itu karena lu punya kedalaman yang gak mereka punya. Kalau lu lebih suka menghilang, itu bukan karena lu lemah. Itu karena lu sedang menjaga mutiara di dalam diri lu, biar gak kotor kena debu jalanan. Gak apa-apa kalau lu ngerasa dicuekin. Gak apa-apa kalau lu ngerasa gak didengerin di keramaian. Karena suara lu emang bukan buat diteriakin di pasar.
Suara lu itu buat dibisikin ke hati orang-orang yang benar-benar mau denger. Dan percayalah, satu bisikan yang tulus, itu gemanya lebih panjang daripada teriakan yang kosong. Jadi, nanti malam, pas lu sendirian di kamar, tarik napas panjang. Rasain sunyi itu meluk lu. Bilang sama diri lu sendiri, gue gak sendirian. Gue lagi bareng sama diri gue sendiri, dan itu cukup. Istirahatlah. Dunia bisa nunggu. Hati lu butuh lu pulang. Cheers.